Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Anta samsu anta badru anta nur khawfawkuri anta samsum anta badru anta nur khawfawkuri anta isbahu nuri anta nur khawfawkuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama ya, saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat netizen semuanya ya. Pada malam hari ini saya akan membicarakan keadaan-keadaan yang terjadi di pondok pesantren Masri. Ya, barangkali sahabat-sahabat netizen semuanya sudah mengikuti apa yang terjadi di pondok pesantren Masri saat ini. Jadi untuk beberapa hari ini pondok pesantren Masri dalam keadaan tidak baik-baik saja, karena ada beberapa orang yang datang ke pondok Masri memberi ancaman, bagi saya ancaman ya, memberi waktu untuk mengosongkan pondok pesantren Masri ini dengan tempo hanya 3 bulan ya. Sementara pondok pesantren ini sudah didirikan sejak lama, apalagi sudah banyak santri-santri beliau yang sudah merasakan hasil dari pondok pesantren Masri ini.
Jadi sahabat-sahabat netizen semuanya, saya kemarin setelah sholat ada sesosok wali Allah datang kepada saya ya. Saya sampai merinding, sahabat-sahabat ya. Datang kepada saya untuk menyampaikan hal-hal yang selama ini wali Allah sudah mengetahui keadaan di pondok pesantren ini ya. Beliau menyampaikan kepada saya dan beliau memberi amanah kepada saya sebuah benda ya. Sebuah benda yang ada di tangan saya ini. Jadi wali Allah ini memberikan benda ini kepada saya, untuk menyelamatkan pondok Masri ini. Tapi saya bingung netizen ya. Yang dibutuhkan Masri saat ini bukan sebuah benda, tetapi yang dibutuhkan Masri untuk saat ini materi. Materi itu berjenis dengan uang. Karena apa? Perusahaan yang berdirinya pondok pesantren Masri ini meminta ganti rugi kepada Masri dengan nominal. Bagi saya itu nominalnya lumayan, bukan lumayan lagi. Kalau bagi saya itu, saya pribadi saja untuk memikirkannya saja sebenarnya sudah pusing, dengan nominal yang sangat besar ya, 500 juta. Bagi saya itu nominal yang betul-betul besar. Jadi sembari saya berdoa, sembari saya memohon kepada Allah, meminta petunjuk pada Allah ya, Alhamdulillah ya, datang sesosok wali Allah di hadapan saya, memberi wejangan kepada saya ya. Setelah itu wali Allah memberikan sebuah benda kepada saya. Tetapi saya bingung, sahabat. Saya sangat bingung. Kenapa saya bilang saya bingung? Yang pertama, tadi sudah saya jelaskan kepada sahabat-sahabat semuanya. Yang pertama, yang sedang dibutuhkan Masri ini bukan sebuah benda, tapi materi. Materi itu berjenis uang. Tapi barangkali saya mengambil hal positifnya saja. Barangkali wali Allah ini memberikan sebuah benda ini kepada saya tujuannya untuk menyelamatkan pondok pesantren Masri ini. Jadi nanti saya akan menjumpai Masri ya, saya akan berbincang-bincang. Karena apa? Benda ini diamanahkan ke saya akan memberikan benda ini kepada Masri ya. Karena bagi saya Masri yang sangat membutuhkan benda ini. Apakah benda itu nanti akhirnya dimaharkan oleh Masri atau bagaimana? Saya tidak tahu. Intinya benda ini akan saya serahkan kepada Masri, karena bagi saya yang berhak benda ini, yang berhak memegang benda ini adalah Masri, bukan saya. Walaupun saya yang diberi amanah.
Tapi saya berpikir dengan benda ini mudah-mudahan Pondok Pesantren Masri ini mendapatkan solusinya. Karena pada malam itu saya memohon kepada Allah, saya memohon pada Sang Pencipta, beri bantuan, beri petunjuk, beri ridhomu, ya, beri jalanmu untuk menyelamatkan Pondok Pesantren Masri ini. Jadi alhamdulillah saya berjumpa dengan wali Allah, saya diberikan benda ini. Jadi saya sangat terharu. Saya kalau membicarakan benda ini, saya merinding. Ya, sahabat. Kalau sahabat bisa melihat, saya merinding, saya terharu. Karena yang saya jumpain itu sesosok orang berjubah putih dengan penampilan yang bersih, muka yang bersinar, wajah yang bersinar. Ya. Alhamdulillah saya bisa berjumpa. Alhamdulillah. Barangkali karena dengan doa-doa kita yang ikhlas, ya, dan tujuan-tujuan kita yang benar, tujuan kita yang mulia. Oleh karena itu, malam itu saya berjumpa oleh wali Allah. Jadi malam hari ini saya berkeinginan, berniat, ya, untuk berjumpa oleh Masri, untuk berjumpa Masri, untuk menyerahkan benda yang ada di tangan saya ini, benda yang ada di tangan saya ini, dengan tujuan supaya benda ini bisa digunakan dengan sebaik-baiknya, bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Karena saya tidak tahu tujuan oleh Allah memberikan benda ini, tujuannya apa, saya tidak tahu. Ya, saya jangan sampai salah langkah, akhirnya benda ini tidak bermanfaat. Jadi saya tidak mau benda ini salah langkah di tangan saya. Jadi insya Allah pada malam hari ini, ya, dengan ridho Allah, saya akan menyerahkan benda yang ada di tangan saya ini kepada Masri. Mudah-mudahan benda ini bisa menyelamatkan Pondok Pesantren Masri. Dengan cara apa? Saya tidak tahu. Ya, barangkali netizen bertanya-tanya, dengan cara apa? Barangkali dengan cara benda ini. Bagaimana caranya? Intinya, saya malam ini akan menyerahkan benda yang ada di tangan saya ini, benda yang diamanahkan kepada saya, dan akan saya berikan kepada Masri. Mudah-mudahan, sekali lagi netizen, mudah-mudahan dengan izin Allah, mudah-mudahan semua ada jalannya, ya. Mudah-mudahan semua ada jalannya. Jadi saya mohon doa juga kepada netizen semuanya, sahabat-sahabat kami, ya, yang sekarang lagi menyaksikan kami, menonton kami. Mudah-mudahan sahabat-sahabat netizen semuanya terbuka, terketuk hatinya untuk menyalurkan donasi-donasi, ya, dengan cara, ya, itu netizen lah yang paham, ya. Jadi gini netizen, untuk mempersingkat waktu, saya akan menuju ke tempat Masri, ya. Jadi biar kita cepat membicarakan hal ini.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Belum tidur, belum. Inilah Mas Reh, tujuan saya datang kemari. Yang pertama, Alhamdulillah. Sebenarnya saya untuk menyampaikan hal ini, dari tadi saya bilang dengan netizen, saya merinding, ya. Karena apa? Tadi selesai sholat saya, ya, saya didatangkan oleh sosok berjubah putih, ya, dengan muka wajah yang sangat cerah. Kalau saya bilang itu wali Allah. Masya Allah. Jadi Beneran ya dengan ngomong seperti itu? Masya Allah, saya berani bersumpah, ya. Saya nyata melihat itu bukan pas dengan mimpi. Saya nyata melihatnya, Mas Reh. Makanya coba jelaskan kronologinya itu seperti kronologinya seperti ini, Mas Reh. Awalnya saya selesai sholat, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, ya, meminta jalan, memohon kepada Allah untuk menyelamatkan pondok Mas Reh ini, ya. Bagaimana solusinya, bagaimana saya memohon kepada Allah. Karena kepada siapa saya memohon? Saya memohon kepada Allah, ya. Tiba-tiba Mas Reh, datanglah sesosok berjubah putih, ya, dengan wajah yang sangat bersinar sekali. Beliau berpesan kepada saya. Terlalu banyak wejangan-wejangan beliau. Beliau pun tahu keadaan kita, Mas Reh. Beliau tahu keadaan kita, beliau bercerita, beliau menyampaikan kepada saya, ya, keadaan pesantren ini. Jadi setelah beliau memberitahu keadaan pesantren kita, beliau tahu keadaan pesantren kita. Alhamdulillah saya pun kaget nih, Mas Reh. Saya pun kaget, ya. Sosok berjubah putih yang saya bilang tadi, barangkali itu wali Allah, memberikan benda kepada saya, Mas Reh. Jadi saya dengar sudah habis. Itulah Mas Reh, saya bingungnya seperti ini. Iya, saya jaga. Masya Allah. Masya Allah. Jadi lebih beda ini. Beda Mas, sangat beda. Jadi saya bingung gini, Mas. Saya memohon kepada Allah, saya meminta kepada Allah, ya, beri jalan keluar, ya, untuk menyelesaikan masalah-masalah Mas ini. Jadi saya bingung, Mas. Saya diberikan benda ini sementara Mas lagi butuh materi, butuh dana. Tapi kenapa diberikan sebuah liontin ini, sebuah benda ini? Jadi saya sempat bingung, saya sempat berpikir tadi. Makanya setelah sholat saya tadi, ya, saya merenung, ya, langsung saya berkeinginan ingin jumpa Mas Reh. Biarpun ini sudah larut malam, Mas Reh, ya. Karena apa? Ini bagi saya sangat penting. Karena Mas Reh sedang membutuhkan dana, ya, untuk menyelamatkan pondok pesantren ini, ya. Jadi saya pun, ya, secepatnya harus menyampaikan hal ini karena benda ini langsung diberikan oleh Allah, ya. Saya kalau bicara itu seperti merinding karena ini nyata, Mas Reh. Ini nyata di hadapan saya, wali Allah memberikan wejangan kepada saya, memberi wejangan kepada saya. Tiba-tiba beliau memberikan suatu benda pada saya. Jadi barangkali, Mas Reh, ini barangkali jalan keluarnya. Jadi benda ini sebelumnya, ya, mohon maaf Mas, saya serahkan kepada Mas Reh saja, ya. Mudah-mudahan benda ini bermanfaat, Mas Reh.
Nah ini bendanya Mas. Mas Sohair boleh ini kan Mas? Ini. Oh ya bisa. Masya Allah. Merinding saya, sahabat. Saya pun itu. Jadi Ustaz Khair bingung karena sedangkan sekarang ini saya kan butuhnya dana. Ya, betul. Tapi ada sosok yang Ustaz Khair bilang itu seorang wali yang wajahnya bercahaya menggunakan jubah putih. Jadi begini Ustaz, Allah itu kan tidak mungkin memberikan langsung dari langit uang. Jadi semua itu ada yang namanya proses, ada sebab musabab ya. Jadi mungkin Allah menurunkan seorang wali, masya Allah, menjenengan sendiri yang langsung lihat langsung. Karena pada saat itu demi Allah demi Rasulullah saya juga tidak tahu kejadiannya. Ya mungkin insya Allah dengan wasilah ini ya Allah, ini benar cahaya ini sudah habis. Tapi Allah memberikan dengan perantara seorang wali yang dipertemukan dengan Ustaz Khair, beliau memberikan liontin cahaya jagat itu. Yang mana saya merasakan liontin cahaya jagat yang kali ini diberikan. Ini masya Allah sahabat. Ini masya Allah artinya saya sempat merinding. Saya nggak nyangka bisa megang sebuah benda yang mana yang memberikan itu bukan orang biasa. Mereka seorang waliullah. Waliullah itu bahasa Arab yang mana artinya kekasih Allah. Waliullah. Jadi barang siapa yang cukup udah kekasih. Kekasih itu orang, ibarat kayak kita kekasih orang yang dicintai, yang dekat. Jadi bisa kita ambil kesimpulan seorang waliullah adalah kekasihnya Allah yang mana dekat dengan Allah. Jadi masya Allah tidak nyangka saya bisa makan benda yang sangat luar biasa. Dan pasti ini tidak main-main. Ada kelebihan, ada unsur-unsur karomah yang berada pada liontin cahaya jagat. Dan ini Ustaz Khair tidak bisa dan tidak boleh diberikan kepada orang yang salah. Dan sahabat-sahabat, ini kesempatan panjenengan semua yang ingin melihat langsung, bahkan ingin memiliki. Karena yang disampaikan wejangannya itu adalah untuk membantu kita memperjuangkan pondok ini. Dan saya lihat ini sangat bagus. Tapi karena ini barang bukan barang biasa, bukan benda biasa, saya juga memilah dan memilih panjenengan-panjenengan yang nantinya ingin memaharkan liontin cahaya jagat yang kali ini. Dan harapan saya, ketika memang ada di antara salah satu panjenengan semuanya yang nantinya memiliki dan bisa memakai liontin cahaya jagat ini, harapan saya digunakan sebaik-baik mungkin. Masya Allah. Mereka yang saya Khair, Tambah indah kan? Ini sahabat. Ya, masya Allah. Benar. Saya juga nggak nyangka saya bisa memiliki benda sebagus seperti ini. Saya bisa diamanahkan benda sebagus ini. Ini karena keikhlasan hati. Wabil khusus Ustaz Khair, keikhlasan hati beliau memang benar-benar karena Allah lillahi ta'ala untuk memperjuangkan teman ini. Karena seorang wali tadi ketika ingin bertemu dengan seorang wali itu tahu dia akan bertemu dengan orang yang memiliki hati yang sangat baik dan tulus. Jadi sahabat, ini bismillahirrahmanirrahim ya. Dengan menyebut nama Allah, bagi panjenengan yang ingin memaharkan liontin cahaya jagat, ini saya kasih harganya 2 juta saja. Saya ulang lagi, ikhlas ya, saya kasih 2 juta ya. Ikhlas. Saya tidak mau memberatkan sahabat. Ikhlas, demi Allah. Saya ngasih mahar di 2 juta.
Jadi bagi siapapun untuk panjenengan, ya, bagi siapapun untuk panjenengan yang ingin merasakan khasiat keberkahan barokah dari Liontin Cahyo Jagat, ini saya kasih putusan harga itu di 2 juta rupiah. Atau misalkan panjenengan ingin karena benda cuma sedikit, atau sebutkan harga yang panjenengan mau, monggo silakan. Mas Ri, saya mau dengan harga sekian, silakan. Langsung aja WhatsApp di admin di 08 13 9772 3334. Saya ulangi. Jadi panjenengan bisa langsung WhatsApp di nomor admin di 08 13 9772 3334. Ya, insya Allah dengan wasilah Liontin Cahyo Jagat ini panjenengan bisa bermudah dalam urusan apapun, dalam hal apapun, bisa diharmoniskan keluarganya, dilancarkan rezekinya. Ya, insya Allah kalau misalkan memiliki sakit, Allah angkat penyakitnya. Karena niatnya itu kembali lagi, inna amalu binniat, Allah menyampaikan. Segala sesuatu dilandasi diawali daripada yang namanya niat. Jika niat panjenengan menolong, insya Allah Allah akan memberikan pertolongan. Menolong itu dengan rasa ikhlas. Maka Allah akan memberikan pertolongan, mempermudah apa yang menjadi niat panjenengan semuanya. Jadi saya putuskan untuk harganya ini 2 juta rupiah. Panjenengan bisa langsung konsultasi ke admin saya di 08 13 9772 3334. Malam yang mulia ini Masya Allah luar biasa, saya mengucapkan terima kasih banyak. Alhamdulillah dengan wasilah panjenengan, Allah mempertemukan panjenengan dengan seorang wali, yang mana panjenengan diberikan amanah, yang Masya Allah ini kalau panjenengan memiliki niat buruk bisa jadi panjenengan keluar. Tapi karena keikhlasan hati jenengan, keikhlasan hati Ustaz Khair, maka disampaikanlah amanah tadi, dan alhamdulillah sampai ke tangan saya. Dan insya Allah nantinya amanah ini akan saya berikan kepada panjenengan, yang insya Allah mudah-mudahan panjenengan yang nantinya mendapatkan Liontin Cahyo Jagat ini, harapan saya gunakanlah yang sebaik-baiknya sesuai hajat niat panjenengan. Jadi langsung aja di admin, saya nggak bisa panjang lebar karena cukup udah haru. Jadi untuk Liontin ini cuma ada 5, jadi siapa cepat dia dapat. Ya insya Allah nanti mudah-mudahan niat saya mencari uang 500 juta untuk mempertahankan pondok ini, insya Allah Allah permudah dengan wasilah Liontin Cahyo Jagat ini. Jadi sahabat-sahabat boleh komen ya, bagi panjenengan yang mau tertarik sama Liontin Cahyo Jagat ini, boleh komentar di live ya di 08 13 972 3334 di admin, atau di tab sekarang ini. Insya Allah nanti akan kita proses, tapi lebih cepatnya langsung ke admin, karena benda ini bukan benda yang biasanya, yang biasa, tapi benda ini benda yang sangat luar biasa, jadi akan menjadi rebutan. Nah, jadi alangkah meruginya panjenengan ketika ngulur waktu. Makanya harapan saya secepatnya WhatsApp di admin sekarang, nanti akan saya cek langsung di admin ya di 08 13 9772 3334. Jadi saya ulangi untuk nomor admin itu di 08 13 9772 3334. Ya, insya Allah nantinya dengan wasilah ini, harapan kita semua pondokan ini bisa kita pertahankan, bisa kita kembangkan lagi ke depan. Intinya kita pertahankan dulu sekarang. Mudah-mudahan Allah kasih jalan dengan apa yang panjenengan berikan. Insya Allah bisa kami laksanakanlah apa yang kami niatkan, sahabat. Itu berapa menit kameramen? Itu enggak sih? 30. Jadi saya ulangi nomor admin di 08 13 9772 3334. Saya ulangi lagi. Nomor admin 08 13 9772 3334. Saya akhiri, saya Fakir Mas Ri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain suka berdakwah, begitu cintanya Mas Ri terhadap anak yatim. Insya Allah setiap kali sahabat memaharkan sesuatu dari Mas Ri, sebagian uang itu untuk menyenangkan hati anak yatim piatu.